Baik teman-teman, apakah di layar teman-teman muncul tampilan pengenalan kelas online, belajar membuat laporan keuangan dengan Excel? Jika ya, silakan klik raise hand ya, atau menulis di kolom chat ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Pengenalan kelas online, belajar membuat laporan keuangan dengan Excel. Ini adalah kerjasama antara Kartu Prakerja ya, dengan platform Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia. Ya. Ini dilaksanakan selama 3 sesi atau 3 hari, mulai tanggal 21 September 2020 ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, materi apa saja yang akan kita pelajari selama 3 hari? Yang pertama adalah pengenalan tentang Microsoft Excel. Ya. Yang kedua adalah fungsi statistik. Yang ketiga adalah fungsi logika. Yang keempat adalah database. Yang kelima adalah hyperlink. Ya. Kemudian conditional formatting. Dan yang terakhir adalah pivot table. Ya. Jadi ada 7 materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya jadwal kelas online kita ya selama 3 hari, mulai hari Senin tanggal 21 bulan 9 tahun 2020 jam 7 sampai jam 9 malam, meliputi pembukaan yang pada kesempatan ini saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah pengenalan Microsoft Excel. Yang ketiga, fungsi statistik, dan yang terakhir nanti adalah materi fungsi logika. Kemudian dilanjut di sesi kedua, di hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2020, jam 7 sampai jam 21, ya, tentang database dan hyperlink. Kemudian di hari ketiga, di hari Jumat, tanggal 25 September tahun 2020, jam 7 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Materinya adalah conditional formatting, pivot table, dilanjut dengan evaluasi dan penutup. Ya. Jadi di hari ketiga atau di hari terakhir itu adalah hari penentuan buat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Jadi evaluasi ini penting ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti, otomatis tidak akan terbit sertifikat. Ya. Jadi nanti setelah materi di hari ketiga atau di hari terakhir, teman-teman akan mengerjakan kuis atau evaluasi, di mana evaluasi itu nanti linknya akan saya bagikan melalui Zoom meeting ya dan WA group. Kemudian durasinya berapa? 30 menit ya, 30 menit. Jadi di hari terakhir nanti ya setelah materi insya Allah jam 8 malam itu teman-teman sudah bisa mengerjakan evaluasi ya. Nanti kita tunggu ya maksimal jam 10 insya Allah ya teman-teman sudah mendapatkan sertifikat ya yang ada di dashboardnya Mau Belajar Apa. Tapi diingat bahwa untuk mendapatkan sertifikat, ya, untuk terbitnya sertifikat, teman-teman harus mengikuti evaluasi dan memberikan ulasan di dashboardnya Mau Belajar Apa. Ya, ingat ya. Kalau 2 kegiatan tersebut tidak diikuti, otomatis ya tidak bisa terbit sertifikat. Setelah itu ditunggu minimal 3 sampai dengan 5 hari, sertifikat akan terbit di dashboardnya Prakerja. Diingat ya.
Jadi setelah mengikuti evaluasi dan memberikan ulasan, sertifikat akan terbit di dashboard mau belajar apa. Jadi teman-teman harus login ya, atau masuk di akunnya mau belajar apa. Kemudian setelah masuk atau login, silakan teman-teman dicek di situ ya, mulai dari daftar hadir, kemudian evaluasi ya, kemudian ulasan sudah diisi atau belum ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ya. Cara kasih ulasannya gimana? Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi yang penting teman-teman ikuti ya materi selama 3 hari, kemudian silahkan evaluasi dikerjakan ya, dan memberikan ulasan di dashboardnya mau belajar apa. Ya. Ini kemudian tim pengajar saya sendiri ya, saya biasa dipanggil Pak Ros ya, lahir di Nganjuk 44 tahun yang lalu, bekerja sebagai owner di LBPK Wahana Tama Indonesia sejak tahun 2008. Selain itu sebagai asesor di LSPTIK Surabaya mulai tahun 2017 ya. Kemudian harapan kami, silakan teman-teman meluangkan waktu selama 3 hari ya, mulai hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, untuk mengikuti kelas ini ya. Kecuali kalau teman-teman ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan ya, silahkan izin, tidak masalah. Yang penting ada pemberitahuan ya, sehingga kami bisa mengontrol teman-teman. Dikhawatirkan nanti teman-teman nggak dapat informasi ya. Padahal kami sudah menulis di dashboardnya mau belajar apa itu, silakan join di WhatsApp group. Karena apa? Karena semua informasi ada di WhatsApp group ya, seperti itu. Kalau tidak join ya otomatis teman-teman tidak akan bisa mengetahui tentang jadwal, tentang materi ya, dan sebagainya. Kemudian tetap semangat ya. Jadi kondisi Indonesia sekarang ini pandemik tambah meningkat ya. Jadi walaupun meningkat, kita tetap semangat, mudah-mudahan pandemik segera pergi dari bumi pertiwi Indonesia. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus selalu mencoba ya. Jadi kami akan berbagi kepada teman-teman ya, silahkan dicoba, diaplikasikan ya. Bagi yang belum mempunyai perangkat, mungkin bisa pinjam temannya atau saudara-saudaranya ya, atau mungkin bisa pinjam di rental ya, seperti itu. Kemudian kalau ada kendala silahkan bertanya ya. Jadi kami akan selalu menjawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan materi ya. Kemudian jika harapan itu teman-teman bisa mengikuti, insya Allah teman-teman akan mampu dalam hal membuat laporan keuangan ya, sehingga itu digunakan untuk meningkatkan skill ya, dan nantinya mungkin yang belum bekerja bisa mendapatkan pekerjaan ya, mungkin yang dulunya masih staf mungkin bisa meningkatkan karirnya, mungkin jadi pengawas dan sebagainya ya. Oke, ini ya. Kemudian selanjutnya kontak person kami yang bisa dihubungi di nomor WhatsApp 081 1361 8285. Silakan teman-teman tanya ya perihal materi atau mungkin informasi tentang kelas ini. Ada di Instagram juga di Wahana Tama Kursus ya. Kemudian ada di Facebook Wahana Tama Kursus. Moto kami adalah kami akan sangat bangga jika teman-teman akan lebih sukses ya. Itu perkenalan tentang program ini ya. Silahkan bisa bertanya, ditulis di kolom chat ya teman-teman. Saya akan baca dulu beberapa pertanyaan, nanti setelah itu akan kita lanjut materi ya. Oke. Ini ada pertanyaan
suara ya, suaranya nggak muncul. Coba dicek di audionya, sudah join atau belum ya. Kalau belum silahkan diklik join ya. Selanjutnya, ya nanti materi akan kami share di WhatsApp group. Baik itu e-book maupun video recordnya ya. Kemudian nggak ada suaranya, dicek ya sekali lagi. Cara kasih ulasan gimana ya? Jadi ulasan di dashboardnya mau belajar apa, itu nanti bisa kebuka jika teman-teman mengikuti 3 sesi ya, sesi hari ini, Rabu, dan Jumat. Ya. Jadi kalau 3 sesi belum diikuti, otomatis ulasannya belum kebuka. Ya. Seperti itu. Jadi masih terkunci. Ya. Jadi nanti setelah hari ketiga, ya, setelah materi, setelah memberikan evaluasi, teman-teman baru bisa membuka yang namanya ulasan ya. Oke, suaranya dicek lagi ya. Oke, sholat dulu lah, silahkan, enggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, kelas kita itu nyantai ya. Teman-teman boleh sambil tiduran ya, seperti siapa ini? Mbak Ucu, Mas Ucu ya, ini sambil tiduran boleh ya. Sambil ngopi di warung juga boleh ya. Atau mungkin sambil aktivitas juga boleh, tidak apa-apa ya, karena namanya online ya. Oke, kalau kuota habis waktu mengikuti pelatihan dianggap hadir apa tidak? Oh ya, jadi kehadiran itu bisa teman-teman lakukan secara individu ya, secara mandiri, dengan catatan teman-teman silakan login di mau belajar apa ya, silakan di situ login. Setelah login, silahkan di situ nanti ada keterangan masuk kelas. Silahkan diklik masuk kelas. Ya. Otomatis kalau sudah diklik masuk kelas, teman-teman sudah mengisi daftar hadir. Ya. Tapi kalau ada kendala, masih bingung, jangan khawatir. Nanti kita bantu di admin ya untuk masalah kehadiran. Ya. Itu ya. Materinya ya nanti kita share ya. Ada yang tidak bisa masuk, Pak. Masuk apa ini? Masuk Zoom atau masuk apa ini? Kalau masuk Zoom, jelas pakai apa dulu perangkatnya. Kalau pakai HP, ya harus install aplikasi Zoom Meeting ya. Tapi kalau pakai HP, pakai laptop atau komputer, teman-teman tinggal ketik Zoom As ya, nanti diklik atau masukkan ID-nya, atau langsung ya klik link yang kami bagikan ya. Atau kalau teman-teman sudah dapat email dari mau belajar apa, diklik linknya, link Zoom-nya itu diklik ya. Nanti otomatis akan bisa join ya. Kalau di hari ketiga tidak bisa ikut, bagaimana Pak untuk memberikan ulasan? Sekali lagi hari 3 itu hari penentuan ya. Jadi namanya hari penentuan itu ibaratnya kita tuh bertanding, itu namanya bertanding ya. Kok hari ketiga nggak bisa ikut, ya udah alamat ya. Alamatnya apa? Alamatnya palsu ya. Jadi alamat palsunya seperti lagunya siapa itu ya. Jadi ya ikuti aja ya. Kalau nggak bisa ya, kalau memang apa namanya, jadi ngerjakan kuis itu kan berupa Google Form ya, teman-teman tinggal ngisi ya, tinggal milih ya, kemudian tinggal kirim. Jadi nggak ada kendala kok ya. Tidak ada tugas, sekali lagi tidak ada tugas ya. Jadi mudah sekali kok evaluasinya. Itu ya. Jadi usahakan di hari ketiga itu ikut saja ya. Oh ya, ini tidak harus absen ke web dulu kan Pak ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau sudah bisa login ke mau belajar apa ya, itu setelah login nanti diarahkan di situ. Kalau ingin masuk kelas diklik masuk kelas ya. Jadi otomatis akan ngisi daftar hadirnya ya. Kalau masih ada kendala nanti kami bantu dari admin ya. Jadi jangan khawatir. Oh lewat sana belum absen, nggak apa-apa ya. Oh masuk Zoom ya, oke. Baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan bingung masalah absen ya. Kalau yang sudah bisa, oke itu luar biasa ya. Tapi kalau yang belum bisa absen, nggak usah diributkan ya.
Banyak sekali pertanyaan, absennya gimana? Absennya gimana? Enggak usah bingung ya. Wong instrukturnya aja sudah absen secara otomatis ya. Jadi enggak usah bingung ya. Itu ya teman-teman. Jadi enggak usah atau jangan banyak pertanyaan tentang absen ya. Pastikan bahwa teman-teman itu ikut webinar ya, itu aja ya. Nanti otomatis di absen itu kelihatan ya. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri waktu 2 menit lagi. Silakan. Jelas ya? Oke. Sebelum materi saya ingin nyapa dulu teman-teman ini ya di Nusantara ya, se-Indonesia ini ya. Oke, dari Pulau Sumatera, ada nggak ini? Sumatera bisa klik raise hand. Sumatera. Oke, ini Mbak Vivi itu dari Sumatera toh. Halo, selamat malam Mbak Vivi. Oke, belum bisa mendengar suara saya. Mbak Agnes Monica ini dari Sumatera toh. Selamat malam Mbak Agnes. Ya, malam. Iya, Mbak Agnes dari mana? Sumatera? Sulawesi. Oh, Sulawesi ya. Coba rasennya dihilangkan dulu. Mas Satria, dari mana Mas? Mas Satria? Oke, belum bisa mendengar suara ya. Oke. Mbak Mega ini dari Sumatera? Mbak Mega ini dari mana? Oke, nggak bisa mendengar suara saya ya, baik. Selanjutnya, yang sudah klik raise hand, silahkan diklik lagi, diklik lower ya, biar hilang. Raise hand-nya diklik lagi, biar hilang ya. Mas Satria? Nah, oke, terima kasih. Mbak Agnes? Raise hand-nya dihilangkan. Ya. Ya, raise hand-nya diklik ya. Oke, Mbak Vivi, raise hand-nya diklik ya, biar nggak muncul raise hand ya. Oke. Baik, kemudian kita ke mana? Ke timur ya, Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, ada nggak ini? Ada nggak ini? Yang dari Jakarta? Tasik. Oh, Tasik, oke, Jawa Barat ya. Jawa Tengah, ada nggak Jawa Tengah? Oke, ya, Mas Alwi dari Jawa Tengah ya. Jawa Timur, ada nggak Jawa Timur? Jawa Timur kayaknya nggak ada ya. Baik. Kemudian Bali ada nggak? Bali? Oh ya ada ya Bali, oke. Lombok? Oke, Lombok juga ada ya. Ada ya, Jawa Timur ya ini, Jatim, Jombang. Oke, Madiun juga ada. Wah, ya luar biasa. Kemudian Sulawesi tadi ada ya. Sulawesi, Magnes Sulawesi. Kemudian Kalimantan ada nggak ini Kalimantan? Oh ada ya. Oke. Maluku, ada nggak Maluku ini? Kalimantan Timur ada. Maluku kayaknya nggak ada ya, karena sudah jam malam ya di sana. Baik teman-teman, terima kasih ya dari beberapa pulau ya. Kita tidak menyangka bisa ketemu ya. Ini luar biasa program pemerintah ya. Dan teman-teman salah satu peserta yang lolos. Ini gelombang berapa teman-teman ini? Rata-rata gelombang berapa? Gelombang 8? Ada yang gelombang 8 enggak ini? Gelombang berapa? Oh 8. Gelombang 7 ada enggak? Ada yang gelombang 4? 6, 8, 6. 7 ada. Oke. 5 ada. Oh, ya. 7 ya. Baik. Ke 9 belum ya? Oke. Ada ya gelombang 4. Oke. Berarti teman-teman ini pelatihan keberapa? Kedua atau ke-1 atau ketiga? Pelatihan keberapa ini?
ke-1, kedua, ketiga, pertama. Oke, ya. Baik. Kebanyakan 1, 2 ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau teman-teman ini adalah pelatihan ke-1, ini adalah pelatihan yang menentukan nanti teman-teman bisa mendapatkan sebenarnya ya selain materi atau mungkin sertifikat ya, ada yang namanya insentif ya. Ini adalah program pemerintah. Jadi pelatihan pertama menentukan memang di ketentuan pemerintah itu maksimal adalah 30 hari ya. Jadi semakin cepat pelatihannya berarti kan semakin cepat teman-teman mendapatkan sertifikat. Semakin cepat mendapatkan sertifikat berarti teman-teman akan cepat juga mendapatkan insentif. Pengalaman dari beberapa kelas yang kami buka ya, ini selama ini kan hitungannya 1 minggu ya, anggap aja 1 minggu karena kan 2 hari sekali ya, 6 hari. Insya Allah minggu kedua itu sertifikat sudah akan terbit ya untuk di prakerja. Kalau sertifikat di mana? Sertifikatnya di dashboard, mau belajar apa? Itu akan otomatis ya. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan evaluasi, menyelesaikan ulasan, itu langsung akan terbit karena dibuat sistem ya. Tapi kalau di prakerjanya ditunggu 3 sampai 5 hari kerja. Jadi insya Allah minggu kedua itu baru terbit sertifikat di prakerja. Jadi nanti jangan banyak pertanyaan, kapan Pak sertifikat prakerja saya terbit? Kapan Pak saya bisa mengikuti pelatihan kedua dan seterusnya ya. Karena apa? Karena di awal sudah saya sampaikan 3 sampai 5 hari kerja setelah sertifikat di dashboard mau belajar apa itu terbit ya. Itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu tidak akan saya jawab ya. Bukannya saya tidak mau jawab ya, memang ketentuannya begitu ya. Dan nanti di dashboardnya teman-teman akan muncul ya keterangan sertifikat akan terbit di dashboard prakerja 3 sampai 5 hari kerja ya, seperti itu ya. Oke. Karena sudah malam ya. Berapa kali kesempatan untuk evaluasi? 1 kali ya. Standar minimalnya tidak ada ya. Oke. Jelas ya. Jadi 1 kali untuk mengikuti evaluasi dan standar minimalnya tidak ada. Yang penting jangan nilainya kosong ya. Kalau kosong nanti instrukturnya yang itu ya perlu distandarkan nanti ya. Oke, baik. Materi akan segera saya mulai. Izinkan saya untuk share screen dulu ya teman-teman. Oke, sebelum saya mulai materi, coba saya ingin tanya dulu. Silakan rasennya bisa di ini ya, di mute ya. Rasennya bisa diklik sekali lagi ya, Mbak Agnes, Mbak Mas atau Mbak ini, Mbak Mega, Mbak Clara, rasennya diklik lagi ya. Jadi sampai muncul hilang ya. Sampai hilang maksudnya ya. Silakan rasennya diklik lagi biar tidak muncul ya. Oke. Oke. Saya ingin tanya pada semuanya yang sudah terbiasa atau sudah mengenal tentang Microsoft Excel, coba diklik raise hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, luar biasa ya. Ini sudah mengenal semua ini, hampir 50% lebih ini ya. Oke ya. Oke, ini sudah hampir 50% ya. Oke, sudah mengenal tentang Microsoft Excel ya. Baik. Bagi yang sudah mengenal atau mungkin sudah terbiasa dengan Excel ya, izinkan saya untuk berbagi ya. Mungkin yang sudah mengenal ya boleh menyimak, boleh sambil tiduran, boleh ya, sambil apa saja boleh lah ya. Dan mohon dengan hormat tidak mencoret-coret layar ya. Kemudian bagi yang baru mengenal tentang Excel, silahkan disimak ya. Mungkin ada beberapa materi yang mungkin penting buat teman-teman ya. Oke. Oke ya.
saya ingin menjelaskan tentang fungsi statistik dulu ya. Sebelum nanti kita praktek ya. Oke. Teman-teman, apakah di layar itu muncul fungsi statistik? Tampilannya fungsi statistik? Oh ya, terima kasih ya, terima kasih Mbak Cynthia, Mbak Rizka, Mas Alang ya. Oke, baik, saya jelaskan tentang fungsi statistik ya. Fungsi statistik ya itu adalah salah satu fungsi yang ada di Excel yang digunakan untuk beberapa rumus. Contohnya menjumlahkan total ya atau mencari jumlah ya. Kemudian mencari nilai rata-rata ya. Atau bisa juga digunakan untuk mencari nilai terendah atau tertinggi ya dari suatu data. Ya, itu masuk dalam fungsi statistik. Kemudian jenis-jenis dari fungsi statistik itu yang pertama adalah sum ya. Jadi sum itu digunakan untuk mencari atau menghitung jumlah total pada suatu ring tertentu ya. Rumus umumnya adalah sama dengan sum kurung buka ring ya, kurung tutup. Nanti akan saya jelaskan ring itu apa ya. Ini adalah rumus umum dari fungsi statistik sum atau sum ya. Kemudian yang kedua adalah min. Min itu digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil dari suatu data pada ring tertentu. Rumus umumnya adalah sama dengan min kurung buka ring kurung tutup. Ya, ini adalah rumus umum. Kemudian yang ketiga adalah max. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar pada ring tertentu. Rumus umumnya adalah sama dengan max kurung buka ring. Ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah count atau konta ya. Nah, ini digunakan untuk mencari jumlah data pada ring atau daerah tertentu. Di sini ada dua, count ya, itu digunakan untuk mencari jumlah data berdasarkan data numerik ya, atau data angka. Kalau konta itu digunakan untuk mencari jumlah data berdasarkan data alfanumerik atau biasa disebut dengan data huruf ya. Kemudian yang terakhir adalah average atau rata-rata ya. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu data tertentu atau pada ring tertentu. Rumusnya sama dengan average kurung buka ring ya. Sudah selesai ya. Nanti tinggal aplikasinya ya teman-teman. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang fungsi logika, jadi langsung ya, biar nanti kita prakteknya juga enak ya. Fungsi logika, oke. Baik, apakah di layar sudah muncul materi fungsi logika teman-teman? Jika sudah silakan ditulis di kolom chat ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah. Oke, ya. Baik. Saya mulai materi yang kedua adalah fungsi logika ya. Fungsi logika ya, itu digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana jika pertanyaan itu ada syarat atau ketentuannya. Ya. Secara garis besar, fungsi logika itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi logika tunggal, yang kedua adalah fungsi logika majmuk, yang ketiga adalah fungsi logika N, dan yang terakhir adalah fungsi logika OR. Ya. Jenis-jenis fungsi logika, ya, yang pertama fungsi logika tunggal, itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan di mana
pertanyaan itu terdapat satu syarat tunggal, ya. Terdapat satu syarat tunggal dengan dua kemungkinan jawaban. Rumus umumnya begini, sama dengan if kurung buka syarat, karena ini syaratnya tunggal ya, berarti ditulis syarat, titik koma atau koma jawaban 1, titik koma jawaban 2, tutup kurung. Artinya, jika syarat ini terpenuhi, ya, jadi syaratnya terpenuhi, memenuhi syarat, maka akan menampilkan jawaban yang pertama atau jawaban benar. Tetapi kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, ya, maka menampilkan jawaban yang kedua. Ya. Nanti contohnya akan saya praktekkan ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi logika majemuk. Ya. Fungsi logika majemuk ini digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan, di mana persoalan tersebut itu terdapat beberapa kemungkinan jawaban. Ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu biasanya lebih dari 2 ya. Ada jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, atau mungkin jawaban 4. Ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu banyak. Itu biasa menggunakan fungsi logika majemuk. Rumus umumnya sama dengan if kurung buka syarat ya, syarat 1 ya. Titik koma jawaban 1. Titik koma if syarat kedua, titik koma jawaban kedua. Titik koma jawaban 3. Jadi kalau di sini ini contohnya adalah ada 3 kemungkinan jawaban. Ya. Jadi kalau ada 3 kemungkinan jawaban, ini if-nya pakai 2. Ya. Tapi kalau misalnya ini ada 4 kemungkinan jawaban ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, dan jawaban 4, berarti if-nya nanti tinggal nambah menjadi 3 ya, seperti itu. Ini menggunakan fungsi logika majemuk. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi logika N ya. Fungsi logika N itu digunakan untuk menjawab suatu persoalan di mana di dalam soal tersebut itu terdapat lebih dari satu syarat. Jadi syaratnya itu lebih dari 1 ya. Rumus umumnya begini, sama dengan if kurung buka N, kurung buka syarat 1, titik koma atau koma boleh ya. Syarat kedua, titik koma, syarat titik-titik. Artinya, kalau di dalam soal tersebut itu syaratnya ada 2, berarti teman-teman menulis sampai syarat yang kedua saja ya. Tapi kalau syaratnya ada 3, ya ditulis sampai syarat yang ketiga. Ya. Kemudian diberi tutup kurung, titik koma, jawaban 1. Ya. Titik koma, jawaban 2, tutup kurung. Artinya bahwa jika syarat 1 dan syarat kedua itu memenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang benar atau jawaban 1. Ya. Tetapi kalau salah satu syarat atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang kedua. Ya, ingat ya, kalau syarat 1 dan 2 terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang pertama. Ya. Tetapi kalau kedua syarat atau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang kedua. Ya, ini menggunakan fungsi logika N. Ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi logika OR ya. Ini hampir sama dengan N, hanya saja ya perbedaannya di sini. Ya. Jadi kalau N tadi ada N-nya, kalau OR diganti menjadi OR ya. Ini ya. Nah, rumus umumnya sama dengan if kurung buka OR, kurung buka syarat 1, titik koma syarat 2 ya. Titik koma syarat titik-titik. Tutup kurung. Artinya kalau syaratnya ada 2 ya ditulis sampai syarat yang kedua. Kalau syaratnya ada 3 ya ditulis sampai syarat yang ketiga. Ya. Tutup kurung, titik koma jawaban 1, titik koma jawaban 2, tutup kurung. Jadi artinya jika ingin menampilkan jawaban pertama atau jawaban benar, maka
syarat ini boleh benar salah satu atau semuanya benar. Ya. Tetapi kalau semua syarat ini tidak terpenuhi, maka menampilkan jawaban yang kedua. Itu ya, fungsi logika OR. Nah, terima kasih ya. Udah, ini sudah selesai berarti ya ini ya. Iya, sudah selesai. Oke. Baik, akan saya aplikasikan ya. Saya aplikasikan ke dalam Excel ya. Baik. Izinkan saya untuk masuk ke Excel ya. Jadi teman-teman jika yang belum mengenal Excel, nanti bisa dilihat di videonya ini ya. Silakan bisa diikuti ya. Ya. Jadi kalau kita menjalankan komputer atau laptop ya, menyalakan komputer atau laptop ya, setelah nyala akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah sistem operasi berbasis Windows ya. Setelah muncul seperti ini, silakan dijalankan aplikasi Microsoft Excel ya. Kebetulan saya menggunakan Excel 2013 ya. Jadi kalau di sini ada icon ya atau shortcut. Nah, ini ada keterangan Excel 2013. Berarti aplikasinya menggunakan Office 2013 ya. Kita klik 2 kali ya kalau ingin menjalankan. Ditunggu sampai, nah ini ya, muncul tampilan Excel-nya. Kalau ingin membesarkan tampilan ini, diklik gambar yang tengah ini ya, namanya maximize ya, diklik, ya, akan tampil besar ya. Nah, ini saya kenalkan dulu bagi yang baru mengenal ya. Tetapi kalau yang sudah mengenal, silakan bisa mendengarkan atau mungkin disambi yang lain juga boleh. Yang pertama adalah judul program ya. Di sini ada keterangan book 1 Microsoft Excel. Ini namanya adalah judul program ya. Dan nama filenya. Kebetulan tadi kita buka pertama ya. Ini muncul book 1 ya. Nanti kalau misalnya ya buka lagi berarti ya muncul book 2 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada menu atau tab ya. Ada file, ada home ya, ada insert, ada big layout dan seterusnya. Ini namanya adalah menu atau tab. Kemudian di dalamnya menu itu ada submenu. Contohnya menu home ya. Di dalamnya banyak ini ya. Kalau satu-satu namanya icon ya, tapi kalau satu deret namanya submenu ya. Kemudian insert ya, kita klik insert ini, maka isinya juga akan berubah ya. Tidak sama dengan isinya home tadi ya. Nah, begitu juga yang lain ya. Jadi setiap menu itu ada submenunya lagi ya. Selanjutnya ada yang namanya kolom ya. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya ya. Ini namanya adalah kolom. Kemudian ada lagi yang namanya baris ya, ada baris 1, baris 2 ya dan seterusnya. Terus ada lagi sel ya. Jadi sel ya itu adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Contohnya ini. Ini letak pointer ya, itu berada di sel A1 karena perpotongan antara kolom A dengan baris ke-1. Kemudian kalau ingin memindah pointer ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya mouse ya. Kalau ada mouse tinggal diklik di mana itu ya, misalnya di sini ya, tinggal klik aja. Nah, maka akan pindah ya. Atau teman-teman bisa menggunakan anak panah di keyboard ya. Di situ ada anak panah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Ya. Oke. Ya. Contohnya begini. Ya. Ini saya menggunakan mouse ya. Saya arahkan di sini ya. Saya klik, nah, maka akan pindah. Atau menggunakan anak panah di keyboard ya, teman-teman. Juga boleh, silahkan. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu ada lagi ring ya. Kalau ring itu kumpulan dari beberapa sel ya. Contohnya begini, ring A1 sampai A10 ya.
Jadi kalau ini dibaca, itu namanya adalah A1 atau ring A1 sampai dengan A10. Ada lagi ini ya, namanya juga ring A1 sampai dengan E1. Ada lagi begini, nah, ini juga ring namanya ya, ring A1 sampai dengan D20. Ya. Jadi ring itu lebih luas ya daerahnya. Kemudian ada lagi yang namanya sheet ya. Jadi di Excel itu nanti kerjanya berupa worksheet ya. Jadi contohnya ini, layar ini berada di sheet 1 ya. Kalau ingin pindah di sheet berikutnya, tinggal ngeklik tanda plus ya di sebelahnya sheet 1 ini ya, diklik aja. Nah, maka akan muncul sheet 2. Jadi ada sheet 1, ada sheet 2 ya. Kemudian kalau nambah lagi, diklik lagi di sini. Nah, maka akan muncul sheet 3 dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya ada lagi yang namanya minimize ini ya. Nah, ini digunakan untuk menyembunyikan lembar kerja ya. Contohnya ini saya klik ya. Maka lembar kerja Excel akan tersembunyi atau bukan tertutup tapi tersembunyi ya. Kalau ingin menampilkan lagi, nah ini di taskbar ada ini ya, icon Excel ini diklik. Kita pilih yang book 1. Ya. Kemudian di sebelahnya minimize ini ada restore atau maximize ya. Coba saya klik. Nah, maka lembar kerjanya ini menjadi kecil ya, skalanya kecil ya. Ini biasanya digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi ya. Misalnya sambil membuat laporan ya, mungkin sambil cecetan atau mungkin sambil lihat YouTube ya, atau mungkin sambil melihat video, ya, silahkan ya. Ini biasanya menggunakan icon ini ya teman-teman, namanya restore atau maximize. Kalau ingin membesarkan lagi full gitu ya, satu layar, maka diklik ini maximize ya. Maka akan muncul lembar kerjanya satu layar. Kalau seperti ini berarti kerjanya satu aplikasi ya, seperti itu. Kemudian ini ada gambar silang, ini namanya close ya. Ini digunakan untuk menutup atau keluar dari program kerja kita ini ya. Klik aja. Nah, ini berarti lembar kerjanya tertutup ya, atau keluar dari program. Nah, itu tentang pengenalan lembar kerja ya. Kemudian saya lanjutkan tentang tipe data ya. Tadi belum kita singgung ya, sudah sedikit tapi ini penjelasannya ya, tipe data. Jadi tipe data itu ada 3 teman-teman ya. Ada data numerik ya. Kemudian ada data alfanumerik. Yang ketiga adalah data formula atau rumus ya. Data numerik itu biasanya berupa angka ya, berupa angka. Ini cirinya ya. Ya. Jadi cirinya data numerik itu berupa angka. Kemudian ciri yang kedua, rapat kanan dia. Kemudian ciri yang ketiga, dapat dihitung ya. Contohnya begini. Angka itu ya mulai 1, 2, 3, 0 ya, itu namanya angka ya. Saya hitung misalnya angka 1 gini. Nah, jadi angka 1 ini ya, angka 1 ini termasuk data numerik. Karena apa? 1, dia berupa angka. Yang kedua, dia merapat di sebelah kanan ya. Kemudian yang ketiga dapat dihitung. Contohnya 1 tambah 1 hasilnya 2. Ya, itu termasuk data numerik. Kemudian yang kedua adalah data alfanumerik ya. Data alfanumerik ini kebalikan dari data numerik ya. Nah, cirinya apa? Yang pertama berupa huruf atau campuran ya. Misalnya huruf ya, huruf saja boleh atau huruf dengan angka, itu juga termasuk data alfanumerik. Kemudian ciri yang kedua rapat kiri ya. Jadi setelah kita input, itu biasanya merapat di sebelah kiri.
Ciri yang ketiga, tidak bisa dihitung, ya. Maksudnya apa? Tidak bisa dihitung itu ya tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikali, ya, atau tidak bisa menemukan rumus-rumus yang lain, ya. Itu maksudnya, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya ada tulisan pria. Pria ini selalu merapat di sebelah mana? Kiri, kan? Nah, jadi ini disebut dengan data alfa-numerik. Kemudian tidak bisa dihitung, ya. Contohnya nanti, ya, misalnya pria tambah pria, nggak akan ketemu hasilnya, ya. Itu, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah data formula atau rumus, ya. Di mana data formula atau rumus ini harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Nah, ini. Jadi harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Tanda sama dengan. Lah, rumus sendiri itu banyak, ya. Tadi sudah saya singgung. Salah satunya fungsi statistik, ya. Ada lagi fungsi logika, ya. Itu, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi statistik, ya. Contoh saja, ya. Contohnya begini, saya masuk di sheet 1, ya, teman-teman. Nah, sheet 1, ya. Jadi yang namanya fungsi statistik itu contohnya begini. Misalnya, ya, nah ini ada nomor, ada nama, ada nilai teori, gitu, ya. Ada nilai praktek, terus ada jumlah. Oke. Kemudian kalau dilihat ini kan belum rapi, ya. Nah, bisa kita kecilkan nanti menggunakan panah seperti ini, ya. Nah, kita tekan, kalau dikecilkan digeser ke kiri. Kalau dilebarkan, ya, digeser ke kanan. Contohnya ini, ya, kita lebarkan. Ini namanya merubah ukuran kolom, ya, atau mengecilkan ukuran kolom, ya. Selanjutnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Contoh saja, ya, ini, ya. Ini. Ini contoh, ya. Kemudian nilai teorinya misalnya 7, ya, 8, 9, ya, 6. Oke. Nilai prakteknya misalnya 7, ya, 9, ya. Kita akan menghitung berapa jumlahnya ini, ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus sederhana, ya. Itu juga boleh, ya. Rumus sederhananya bagaimana, ya. Oke. Jadi rumus sederhananya itu, ya, contohnya begini, sama dengan nilai teori ditambah nilai praktek, ya. Ini namanya rumus sederhana, ya. Atau menggunakan rumus yang lain, tadi sudah kita singgung, menggunakan fungsi statistik, ya. Berarti sama dengan sum, ya, karena ini menghitung jumlah total, sama dengan sum, kemudian ring. Nah, disorot daerah yang dihitung, ya. Misalnya nilai teori sampai dengan nilai praktek ini, ya. Kemudian terakhir diberi tanda tutup kurung, ya. Terus di enter, ya. Oke. Kemudian kita copy saja di sini. Nah, seperti ini, ya. Itu contoh, ya. Nanti bisa dikembangkan lagi teman-teman, misalnya mencari nilai terendah atau mungkin mencari nilai tertinggi dan seterusnya, ya. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya. Oke, sekarang memberi garis, ya. Teman-teman caranya diblok dulu, ya, seperti ini. Kemudian klik menu home, ya. Nah, ini ada pilihan home. Kemudian kita pilih ini border, ya. Kita klik, kita pilih, ya. Di sini banyak sekali. Misalnya yang all border, berarti nanti semua akan muncul garisnya, ya. Saya klik saja ini, ya. Nah, nanti seperti ini teman-teman, ya.
Kemudian kalau ingin menambahkan tulisan, boleh ya, di blok dulu ya. Kemudian diklik center yang ini, ya, center. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin menebalkan huruf, diklik ini B ya, atau bold. Kalau ingin memberi bordernya ini, shadingnya ini, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, pilih warnanya apa, misalnya hijau. Nah, seperti ini. Ya, itu tentang fungsi statistik, ya, kemudian garis dan shading. Ada pertanyaan nggak ini ya, kira-kira? Oke, Adit. Salam dari NTT. Oh ya, fungsi logika dan OR ya. Baik, nanti akan kita praktekkan ya. Oke, ini yang fungsi statistik ya. Untuk fungsi statistik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Bisa menulis di kolom chat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya jelaskan lagi ya untuk fungsi statistik. Mohon izin saya minum dulu, teman-teman juga boleh minum ya, atau nyambi yang lain. Oke, paham ya? Baik, kalau paham saya lanjutkan fungsi logika. Jadi tadi sudah kita singgung tentang fungsi logika. Ada berapa tadi teman-teman untuk fungsi logika? Ada yang mau jawab nggak ini? Ada yang mau jawab nggak ini? Bantu jawab. 4 ya. Oke, terima kasih Mbak Elvi. Mas Elvi atau Mbak Elvi nih? Vivi, Kadek ya. Oke, baik. Marius ya. Oke, betul ya, ada 4 ya. Kita aplikasikan aja langsung ya. Contohnya begini. Saya ngopi aja dari sini ya. Saya copy, saya blok ya. Tekan Ctrl C di keyboard ya, Ctrl C. Kita copy di sini ya misalnya. Kemudian tekan Ctrl V atau ditekan Enter langsung juga boleh ya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Ini praktek sudah. Ini saya ganti saja ya, teman-teman. Nah, ya. Ini saya ganti menjadi keterangan ya. Ini petunjuknya begini ya. Jika nilai teori ya, lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Contohnya ya. Jadi petunjuk untuk ngisi keterangan di sini ini adalah jika nilai teori lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Artinya kalau ingin lulus berarti nilai teori harus lebih dari 7 ya. Oke, kita aplikasikan. Ini menggunakan fungsi logika tunggal ya. Karena apa? Karena kemungkinan jawabannya ada 2. Lulus atau gagal. Nah, syaratnya hanya 1. Nilai teori lebih dari 7. Ya. Dipakai if tunggal sama dengan if kurung buka. Ya. Syaratnya adalah nilai teori. Ya, ini kita input di sini. Nah, lebih dari 7 karena syaratnya mengatakan begitu ya. Koma atau titik koma. Jawabannya apa? Kalau lebih dari 7 lulus, ya ini diketik tanda petik 2, diketik lulus, ya tanda petik 2. Jadi kalau data itu berupa data huruf atau data alfanumerik dimasukkan ke dalam rumus, itu harus diberi tanda petik 2 seperti ini, ya. Koma, jawaban kedua adalah gagal, ya. Nah, terus tutup huruf, ya. Seperti ini ya. Jadi sekali lagi, kalau data alfanumerik atau huruf, itu harus diapit tanda petik 2. Tapi kalau data angka, tidak perlu. Contohnya ini 7, itu angka. Berarti tidak perlu diapit tanda petik 2. Ya. Kalau sudah ditekan Enter, ya seperti ini. Jawabannya gagal ya. Karena apa? Karena nilai teorinya 7. Ya. Jadi yang lulus itu
yang nilainya teori lebih dari 7 ya. Kita copy ke bawah coba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Gagal lulus, lulus, gagal lulus ya. Ini adalah fungsi tunggal ya, if tunggal. Sekarang yang kedua, saya copy aja di sini. Ini contohnya begini ya. Ini saya hapus aja ya teman-teman. Saya hapus. Sorry, ini golongan ya. Ini gaji ya. Ini misalnya premi, boleh. Misalnya golongan 1, golongan 3, golongan 2, golongan 1, golongan 3. Di sini ada petunjuknya ya. Jadi setiap soal itu mesti ada petunjuknya ya. Jadi kita harus membuat petunjuknya di situ. Biar apa? Tujuannya biar jelas. Ya. Perintahnya itu apa? Ini perintahnya begini. Jika golongan 1, maka gaji sebesar ya, misalnya 2.500.000 ya. Jika golongan 2, maka gaji sebesar 3 juta ya. Jika golongan 3, maka gaji sebesar misalnya 3.500.000. Ini ya. Ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama bisa gajinya 2.500.000 dengan syarat golongan 1 ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga bisa gajinya 3 juta dengan syarat golongannya 2. Bisa juga gaji pokoknya sebesar 3,5 juta dengan syarat golongannya 3 ya. Jadi ada beberapa kemungkinan jawaban ya. Jadi kalau ada petunjuk atau soal seperti ini, teman-teman harus menggunakan fungsi logika majemuk. Jadi sama dengan if kurung buka, syarat yang pertama adalah golongan ya. Kita masukkan selnya di sini ya, kita klik aja. Nah, sama dengan 1 karena memang syaratnya 1 kan. Koma, kalau golongan 1 berapa? Nah, ditulis 2.500.000. Nah, ini ya. Oke. Koma, if syarat kedua, masukkan lagi di sini. Nah, sama dengan 2. Artinya golongan 2, koma, gajinya berapa? Di sini 3 juta, ditulis 3 juta. Ya. Koma, boleh teman-teman menulis langsung kemungkinan yang ketiga, misalnya 3 juta 5. Ya. Terus diberi tanda tutup kurung ya, karena di sini if-nya ada 2. Berarti tutup kurungnya 2. Kalau sudah ditekan enter ya, seperti ini. Dari sini nanti tinggal ngopi saja teman-teman ya. Sorry. Nah, ini tinggal ngopi saja. Kalau mengopi rumus, munculkan tanda plus 1 dimensi seperti ini ya. Tapi kalau mengeblok 3 dimensi seperti ini. Ada lagi panahnya seperti ini ya. Ada panah 4. Itu untuk memindah. Jadi kalau mengcopy munculnya tanda plus 1 dimensi seperti ini. Tekan tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang premi ya. Kalau premi petunjuknya beda lagi ya. Nah, misalnya begini, jika golongan 1 premi diberikan maka premi sebesar misalnya 100.000. Jika golongan 2, maka premi sebesar misalnya 200.000. Jika golongan 3, maka premi sebesar 300.000. Oke, saya ingin tanya buat teman-teman yang di sini ya. Kira-kira rumusnya di sini apa teman-teman ini? Mas atau Mbak yang mau membantu?
Ada nggak ini? Yang mau membantu bisa menulis di kolom chat ya. Rumusnya premi di sini apa? Ada yang mau jawab kira-kira? Saya minum dulu ya. Ada yang mau jawab enggak ini premi? Ngisi premi di sini. Siapa yang mau jawab? Silakan bisa menulis di kolom chat ya. Di kolom chat bisa menulis di sini ya. Ada enggak? Oke, silakan Mas Muhammad Riwan. Rumusnya langsung ditulis. Apa? Sama dengan if ya. Atau Mbak Clara, boleh. Atau Mas Marius. Ya, maaf kalau salah sebut. Silakan. Siapa yang mau bantu menjawab? Premi ya. Nah, ini premi. Sama dengan ya if terus oke. Wah, luar biasa ini ya. Mas Rifki, ya. Ini if-nya kok satu, Mas? Ya, coba direvisi lagi ya. If-nya jangan satu ya. Oke, siapa lagi yang mau jawab ini? Ya. Ayo. Ada enggak ini? Dari berapa tadi pesertanya? 80 berapa tadi? 83. Oke, Mas Rifki. Oke, ya. Terima kasih Mas Rifki ya, luar biasa. Betul ya jawabannya? Nah, itu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di kolom chat ya. Itu jawaban Mas Rifki sudah betul ya. Oke. Itu sudah betul ya. Oke. Baik. Berarti tidak perlu saya tulis di sini ya. Oke. Terima kasih Mas Rifki ya. Oke, luar biasa. Sekarang yang ketiga ya. Nah, ini fungsi N ya. Saya ngopi aja dari sini. Saya suka ngopi ya. Oke. Saya suka ngopi. Oke, terima kasih Mbak Elvi. Oke, sudah betul ya jawabannya. Oke, sip. Ya, sebentar. If, oh ya, kalau Mbak Elvi atau Mas Elvi ya ini, kalau di situ kemungkinannya 4, berarti if-nya harus 3 ya Mbak atau Mas ya. Tapi kalau kemungkinannya 3, ya seperti, oh belum. Seperti Mas Rifki tadi ya, itu kemungkinannya kan dibuat 4 ya. Nah, itu sudah betul ya. Tapi kalau kemungkinannya dibuat 3, berarti if-nya 2 saja ya. Oke. Ya. Sekarang saya mau ngisi ini teman-teman ya, tentang apa? Sorry. Yang ketiga ya. Oke. Nah, petunjuknya begini. Jika nilai jika nilai teori dan nilai praktek ya, lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal ya. Oke. Ya. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini ya, jika nilai teori dan nilai praktek lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Ya. Ini pakai N karena di sini petunjuknya sangat jelas sekali, ada kalimat dan. Ya. Berarti kalau kita aplikasikan ke dalam rumus ini sama dengan if huruf buka ya, syarat N ya, ditambahi N ya teman-teman. Ya, N. Syarat yang pertama adalah nilai teori. Berarti kita arahkan di sini nilai teorinya ini ya lebih dari 7 ya. Koma. Syarat yang kedua adalah nilai praktek. Berarti kita arahkan di sel ini ya. Nilai prakteknya ini lebih dari 7 ya. Tutup kurung karena sudah tidak ada lagi syarat ya, berarti harus diberi tanda tutup kurung. Koma ya. Tanda petik lulus. Ya. Tanda petik ya.
gagal. Nah, tutup kurung ya, seperti ini ya. Jadi saya ulangi, sama dengan if kurung buka n kurung buka C32. C32 adalah nilai teori. Lebih dari 7, D32. D32 ini adalah nilai praktek. Lebih dari itu 7. Tutup kurung, koma, jawaban pertama ditulis lulus ya. Jangan lupa diberi tanda petik 2 karena ini huruf ya. Kemudian koma, jawaban kedua adalah gagal. Harus diberi tanda petik 2. Tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya. Betul ya, gagal ya. Karena kedua syarat tidak terpenuhi. Ya. Coba kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang saya ingin melanjutkan yang fungsi logika OR ya. Ini sama aja soalnya ya. Cuma petunjuknya berbeda. Ya. Jika nilai teori lebih dari 7 atau nilai praktek lebih dari 7, dinyatakan lulus. Ya, selain itu gagal. Ini ya. Ini petunjuknya ya. Coba dari 80 peserta, 85 sekarang ya. Siapa yang mau membantu ini untuk ngisi ini rumus di sini? Siapa kira-kira? Silakan. Ada yang mau membantu ini? Bagaimana kira-kira? Siapa lagi? Silakan. Oke, ditunggu ya. Oke, saya tunggu Mas. Silakan Mas Rifki. Yang lain gimana ini? Izin saya minum dulu. Oke, yang lain gimana ini? Bisa membantu? Oke, saya tunggu. Jadi antara N dengan OR itu sebenarnya hampir sama. Ya, iya, oke. If OR, ya betul if OR. Terus, if OR, syaratnya adalah ini, nilai teori ya, lebih dari 7. Oke, ya. Mbak Elsa. Ini sudah betul ya, Mbak Elsa sudah betul ya. Mbak Kadek ini kurung tutupnya kurang ya. Oke. Mas Alang, ini tutup kurungnya kebanyakan ya. Mbak Natalia kurang tutup kurung ya. Mbak Mega, tutup kurung setelah syarat dikasih tutup kurung ya. Oke, Mbak Rusdiana, ya, ya baik, betul ya. Nah itu sudah betul. Jadi yang ya, jadi ini ada beberapa jawaban ya. Ada dari Mbak Sri sudah betul ya. Terus siapa ini ya? Mbak Sherly sudah betul ini ya. Mbak siapa ini? Mbak Natalia kurang tutup kurung ya. Mas Alang, kurung tutupnya kebanyakan ya, 2 ya. Mbak Elsa juga betul ya. Oke ya. Bisa dilihat ya jawabannya di kolom chat ya teman-teman. Tidak perlu saya tulis di sini ya. Oke, karena rata-rata sudah bisa ya. Oke. Itu tentang fungsi logika ya. Selanjutnya, ya ini Hidayatullah. Ya sudah betul ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik, teman-teman ya sudah membantu dalam menjawab tadi ya. Sekarang saya ingin mengaplikasikan ke dalam contoh laporan ya teman-teman ya. Contoh laporan. Kalau tadi tentang teorinya ya, sekarang masuk ke dalam laporannya seperti apa. Ini saya contoh saja, teman-teman bisa melihat ya. Coba saya bukakan ini ya. Ini ya.
Contohnya ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa membantu ya. Oke, ya masih Mbak Widya. Oke, sip. Mbak Wesley atau Mas ya ini. Ini tutup kurungnya setelah setengah 7 diberi ya. Oke. Baik, untuk yang teori tadi sudah ya. Sekarang kita masuk ke ini. Oh, ini ada pertanyaan. Mau tanya Pak, kalau kita mau nilainya sama dengan atau lebih dari, itu bagaimana? Ya. Ya. Jadi kalau nilainya itu sama dengan ya atau lebih dari, itu tandanya pakai lebih dari, kemudian sama dengan ya teman-teman. Coba ini saya ini ya, yang kembali yang tadi dulu ya. Nah ini ya, karena ada pertanyaan dari teman kita ya. Jadi kalau ada kalimat dari sama dengan, ini ya. Jadi teman-teman bisa mengingat tanda seperti ini ya, lebih dari sama dengan ya. Ini bacanya lebih dari sama dengan ya, seperti ini. Kalau kurang dari sama dengan ya, lebih kecil sama dengan ya, seperti itu. Kalau ini, kalau apa tidak sama dengan, apa tandanya? Tidak sama dengan, tandanya apa? Oke. Tidak sama dengan ya, tandanya apa? Ada yang mau bantu? Tidak sama dengan. Tandanya adalah ini ya, lebih kecil, lebih dari. Ini Mas Nurdin, ini nggak ada tanda seperti itu ya. Di Excel nggak ada, atau di mana itu nggak ada ya. Kalau di komputer tuh nggak ada tanda seperti itu ya. Adanya seperti ini ya. Nah, itu artinya tidak sama dengan ya. Bukan sama dengan terus ada garis silangnya, bukan ya. Tapi menggunakan ini ya. Oke, itu artinya tidak sama dengan. Itu ya. Oke. Terus tadi ada pertanyaan ini apa ini? Dari LPC Hombing. Kalau mau cari rata-rata dan ya terima kasih Mas Masdar. Mas Masdar ya. Mana tadi? Pertanyaannya mana tadi? Ini ya. Mana tadi? Oh ya, kalau dari LP ya, LPC Hombing, kalau mau cari rata-rata dari nilai teori dan praktek, apakah sama rumusnya menggunakan N atau OR? Ini mencari nilai rata-rata ya. Kalau rata-rata itu menggunakan average ya, beda ya. Tadi sudah kita singgung sedikit, cuma nggak kita praktekkan ya. Jadi di statistik itu kan ada nilai terendah, nilai tertinggi ya, nilai rata-rata. Ya, jadi kalau rata-rata pakai average ya. Baik. Ya, betul ya. Nah, ini ada yang mau menjawab, Mbak Lia, Mbak Clara, Mas Marius ya. Oke. Saya lanjutkan ke ini ya, teman-teman. Ke mana tadi? Nah, ini ya. Ini contoh laporan ya yang mungkin bisa teman-teman buat nanti ya. Gini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ya membuat laporan seperti ini. Jadi ini kan nanti ini digabungkan ya. Contohnya begini. Nah, jadi nanti teman-teman ngetik aja ya judul di sini ya. Setelah itu ini di blok ya. Mau ditengahkan di blok sampai kolom ini ya. Kemudian diklik ini merger and center ya. Nah seperti ini. Sama ini ya. Yang bawah ini juga di blok. Terus diklik merger and center. Satu-satu ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ya. Oke. Terus nanti di input atau diketik gaji pokok per hari. Nah, kemudian angkanya ini harus dipisah. Jangan jadi satu dengan ini ya gaji pokok, tapi dipisah ya. Oke.
Setelah itu nanti diinput ya, ada nomor ya, ada nama karyawan, ada hari kerja, jenis kelamin dan seterusnya ya. Kira-kira teman-teman membuat contoh seperti ini ada kesulitan enggak ya? Silakan bisa menulis di kolom chat ya kalau ada kesulitan. Ini membuat ini aja dulu, kolomnya dulu atau formnya ya. Ada kesulitan enggak ya? Oke, aman ya. Tidak ya. Baik, kebanyakan tidak ada kendala ya. Oke. Jadi sama ya kalau membuat seperti ini tinggal input ya. Kemudian garisnya tadi sudah saya singgung ya, cara membuat garis tadi ya. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana kalau ngisi gaji pokok di sini? Nah, ya. Kita harus melihat petunjuknya dulu ya. Gaji pokok adalah, ya saya besarkan. Gaji pokok adalah ya, hari kerja dikali gaji pokok per hari. Ya. Hari kerja dikali gaji pokok per hari. Jadi teman-teman tinggal memasukkan rumus di sini ya. Tinggal memasukkan rumus ya. Tinggal hafalkan rumusnya ya. Oke, jadi gaji pokok adalah hari kerja dikali gaji pokok per hari, atau gaji pokok per hari dikali hari kerja ya. Berarti sama dengan hari kerja itu ini ya, selnya C8 dikali ini gaji pokoknya ini ya, kita klik. Nah, setelah itu jangan lupa karena gaji pokok per harinya ini kan sama ya setiap karyawan ya, yaitu 200.000. Jadi biar selnya ini tidak berubah-ubah, sel ini harus dikunci ya, atau di absolut atau di string ya. Caranya bagaimana? Setelah ngetik C5 atau sel C5 ini ya, di sini ya. Ini teman-teman harus menekan tombol F4 ya, atau tombol string ya. Seperti ini ya akan tampilannya ya. Jadi $C5, artinya sel C5 itu dikunci ya. Setelah itu di enter. Nah, seperti ini ya. Kok muncul pagar berarti dilebarkan. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita copy ke bawah. Nah, ya. Ini hasilnya. Oke. Selanjutnya tunjangan haid ya, tunjangan haid. Tunjangan haid itu diberikan sebesar 250.000 jika jenis kelamin wanita. Oke, ini kira-kira menggunakan fungsi apa? Ya, siapa yang mau membantu menjawab? Fungsi apa kira-kira? Ya, if apa? If tadi kan ada 4 ya. Ada if tunggal, ada if majemuk, ada if and, ada if or. Ayo, siapa yang mau menjawab? If tunggal, if majemuk, apalagi? Tunggal. Kok tunggal semua? Jadi teman-teman harus membaca petunjuk di sini ya. Tunjangan haid diberikan sebesar 250 jika jenis kelaminnya wanita. Ya. Jadi yang dapat itu wanita saja. Apa yuk? Pakai if apa? If tunggal ya, if tunggal ya teman-teman. Ya, bukan if majemuk, bukan if or atau n ya, tapi if tunggal ya. Jadi kita input sama dengan if syaratnya adalah wanita ya. Jadi kita sorot di sini sel wanita ini atau jenis kelamin ini ya, sama dengan diberi tanda petik ya, karena huruf wanita, tanda petik ya. Jadi sekali lagi wanita ini harus diberi tanda petik karena huruf ya, koma, mendapatkan tunjangan sebesar 250.000, diketik 200 ya, 50.000 ya. Kebanyakan ya. Oke. Itu sudah ada yang jawab itu. Mas Faisal. Terima kasih Mas Faisal ya. Sorry. Ya.
Oke, terima kasih Mas Faisal ya sudah membantu ya. Oke. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya premi. Nah, ini. Jika hari kerja masuk penuh atau 24 hari, maka diberikan premi 200.000. Jika tidak masuk 1 hari atau hari kerjanya itu 23 hari, diberikan premi 100.000. Nah, ini kira-kira pakai logika apa ya? Siapa yang mau membantu menjawab? Logika apa kira-kira? Majemuk. Oke, Mbak Lia, majemuk. Apalagi? Majemuk. Ada yang N ya? Oke. N majemuk. Iya. Jadi menggunakan if majemuk ya. Bukan if or loh ya. Ini pakai if majemuk. Kenapa? Karena kemungkinan jawabannya itu lebih dari 2 ya. Kemungkinan jawabannya itu lebih dari 2 ya. Jadi sama dengan if kurung buka. Jadi if majemuk itu if yang jumlahnya lebih dari 1 ya. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Yang pertama apa? Nah, ini hari kerja masuk penuh. Nah, hari kerja arahkan di sini. Sama dengan masuk penuh itu berapa hari? Di sini ditentukan 24 hari, maka ditulis 24. 24 hari mendapatkan 200.000. Nah, ditulis 200.000. If lagi. Nah, masukkan if lagi. Yang kedua apa? Hari kerja masuk ini tidak masuk 1 hari atau hari kerjanya 23 hari. Berarti masukkan ini hari kerja sama dengan 23. Mendapat berapa? 100.000. Ditulis 100.000. Jawaban berikutnya apa? 0. Nah, ya kan? Kenapa? Ya, karena kalau bukan 24 hari atau 23 hari, maka mendapatkan 0 ya. Terakhir diberi tanda tutup kurung 2 karena if-nya di sini ada 2 ya. Setelah itu di enter ya. Nah, muncul ya. Maka di sini preminya 0. Karena apa? Hari kerjanya hanya 20 hari. Jadi yang dapat itu 24 atau 23. Kalau 24 itu dapat 200.000. Kalau 23 dapat 100.000. Ya, ini kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sekarang yang tunjangan istri. Di sini ditentukan atau diberikan petunjuk. Tunjangan istri diberikan sebesar 100.000 dari gaji pokok jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin. Nah, ini pakai logika apa? Siapa yang mau jawab? N majemuk. N majemuk. Lia, Mbak Lia N, Mbak Dian Pangestu N, Rena N. Oke, betul ya, pakai N. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka N. Boleh kecil, boleh besar ya. Syarat yang pertama apa? Nah, ini ya, jenis kelamin pria. Berarti kita arahkan di jenis kelamin ini ya. Sama dengan tanda petik 2, pria. Syarat yang kedua adalah status. Nah, statusnya di mana? Di sini. Apa statusnya? Kawin. Ditulis sama dengan tanda petik 2, kawin. Tanda petik 2. Setelah itu tidak ada syarat kan? Berarti diberi tanda tutup kurung. Berapa jawabannya? Nah, di sini dijelaskan 10% dari gaji pokok. Berarti ditulis 10% dikali gaji pokoknya ini. Nah, ya kan? Setelah itu dapat berapa? 0. Nah, dapat 0 atau tidak dapat ya. Terus diberi tanda tutup kurung. Terus di enter. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya, teman-teman. Kita cek betul nggak jawabannya? Oh ya, betul ya. Ini jenis kelaminnya wanita, berarti nggak memenuhi syarat ya. Kemudian statusnya belum kawin. Otomatis jawaban. Oke, ya ini sudah betul ini ya jawabannya.
Mas Faisal ya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Coba kita copy ke bawah ya. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian yang terakhir jumlah gaji. Nah, ini ada petunjuk. Jumlah gaji adalah atau sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan haid, ditambah premi, ditambah tunjangan istri. Ayo, ini apa rumusnya kira-kira? Sum, pakai if, pakai if, sum, ya boleh ya, pakai sum ya. Oke, sama dengan sum kurung buka, disorot ini ya, mulai dari gaji pokok, tunjangan istri, premi, sampai tunjangan istri ya, ditutup kurung. Atau pakai auto sum lebih cepat Pak? Iya betul Mbak Lia ya. Pakai auto sum di sini juga ada, boleh teman-teman ya. Nah, pakai ini juga boleh ya. Oke. Sorry, saya enter ya. Nah seperti ini. Atau pakai auto sum ini juga boleh ya. Diklik aja ini, diklik, kemudian disorot dari sini sampai sini ya. Kalau belum pas, kalau sudah pas, tinggal enter saja. Nah ini hasilnya. Ya. Terima kasih Mbak Lia ya. Oke, kita copy ke bawah. Ya seperti ini. Tinggal ini memberi garis, diberi garis ya, pakai border ini boleh, ya. Terus diklik yang bawah ini, atau pakai more border juga boleh, ya. Biar sama ya garisnya dengan yang lainnya ya, maksudnya pakai more border ya. Ini diklik yang bawah sendiri, terus di OK. Ya, ini ya teman-teman. Baik, ini adalah aplikasi dari fungsi statistik dan fungsi logika ya, yang bisa teman-teman buat di dalam membuat laporan ya, terutama laporan gaji ya. Oke. Baik teman-teman, itu materi yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa menulis di kolom chat ya. Apakah teman-teman semua sudah memahami? Kalau sudah bisa menulis di kolom chat ya. Sudah, alhamdulillah. Mbak Elsa sudah, Mbak Christine sudah. Oke, paham. Baik. Baik, sudah. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik teman-teman, kalau sudah memahami ya, silahkan nanti diaplikasikan ya. Bagi yang belum ya, silahkan nanti bisa melihat materi dan melihat videonya ya, nanti akan saya share di WA Group ya. Demikian materi dari saya untuk sesi pertama ya. Kemudian kita akan bertemu lagi di sesi kedua di hari Rabu ya, hari Rabu jamnya sama ya. Zoom-nya juga sama. Kemudian materi untuk minggu depan kita akan bahas masalah hyperlink dan ini teman-teman, apa namanya? Database ya, jadi database dan hyperlink. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari Rabu ya. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.